Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Satuan Proses RB yang beranggotakan saya yaitu Devi Simnolang dengan NIM 122330057, Yara Najira Boruginting dengan NIM 122330076, Alessia Natasha Putri dengan NIM 122330033, Delara Anjali dengan NIM 122330005, dan Saat Sumuruntua Nenggolan dengan NIM 122330090. Ini mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul koagulasi pada pembuatan tahu berserat. Selamat menonton. Abstrak. Tahu berserat merupakan pembuatan tahu yang kaya keserat, yang diperoleh dengan proses pembuatan yang khusus untuk mempertahankan serat-serat alami kedelai. Proses pembuatan tahu berserat melibatkan beberapa tahap. Salah satunya adalah proses koagulasi. Tahu diproduksi dengan memanfaatkan sifat protein, yaitu akan mengumpul lebih bereaksi dengan asam cuka. Penggumpalan protein oleh asam cuka akan berlangsung secara cepat di seluruh bagian cairan sari kedelai, sehingga sebagian besar cairan dalam sari kedelai akan terperangkap di dalamnya. Selama proses koagulasi, serat-serat alami dalam kedelai berperan penting dalam membentuk tekstur tahu dan membuatnya lebih padat dan memiliki rasa yang lebih kenyal. Penelitian ini mengeksplorasi proses pembuatan tahu menggunakan metode koagulasi asam cuka sebagai koagulan. Penelitian ini tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis produksi, tetapi juga merancang sebuah konsep desain pabrik yang efisien untuk mengimplementasikan metode tersebut. Desain pabrik ini mencakup parameter produksi, kapasitas, dan pemilihan peralatan yang sesuai. Selain itu, penelitian ini juga membahas opsi kemasan yang ramah lingkungan untuk produk tahu yang dihasilkan. Sejalan dengan tren keberlanjutan, analisis pasar dilakukan untuk menentukan target pasar yang potensial dengan mempertimbangkan preferensi konsumen terkini. Baik, selanjutnya ada pengertian tahu. Kedelai menjadi salah satu bahan pangan yang dapat diolah menjadi produk turunan olahan pangan. Salah satu produk olahan kedelai itu adalah tahu. Tahu itu merupakan salah satu produk kedelai yang bersifat non-fermentasi dan telah dikenal di seluruh dunia. Tahu menjadi sumber protein dan banyak dikonsumsi karena memiliki harga yang relatif murah dan kandungan protein yang besar. Tahu berserat merupakan tahu yang kaya akan serat, yang diperoleh dengan proses pembuatan yang khusus untuk mempertahankan serat-serat alami kedelai. Proses pembuatan tahu berserat melibatkan beberapa tahap, salah satunya adalah proses koagulasi. Koagulasi adalah proses krusial dalam pembuatan tahu berserat yang bertanggung jawab untuk membentuk struktur dan tekstur yang unik pada produk akhir. Dalam proses koagulasi pada tahu berserat ini, kita dapat menggali lebih dalam lagi tentang cara pembentukan struktur dan sifat-sifat unik dari produk tersebut. Oleh karena itu, penelitian dan inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan proses koagulasi dan menghasilkan tahu berserat yang lebih baik dari segi rasa, tekstur, warna, dan nilai nutrisi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kita pakai ini menggunakan metode studi pustaka atau library research. Metode ini dengan mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber. Contohnya seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar mendukung proposi dan gagasannya. Pengumpulan data studi pustaka dilakukan pada tanggal 25 sampai 27 Desember 2023 yang dilakukan secara daring. Pembuatan tahu. Untuk menjaga kualitas tahu, maka perlu digunakan air yang bersih, karena air yang tidak bersih akan menurunkan mutu tahu. Proses pembuatan tahu diawali dengan pemilihan mutu kedelai dengan memilih yang berbiji besar, kemudian dicuci dengan air bersih lalu direndam dalam air yang banyak selama 6 jam.
Proses selanjutnya dilakukan pencucian, pengupasan, penghancuran sampai menjadi bubur kedelai yang baik. Berikutnya pemberian zat pengental, pemadatan, dan pemotongan. Pengaruh jenis koagulan terhadap protein tahu. Kandungan protein tahu berhubungan dengan kemampuan koagulan untuk menggumpalkan atau membentuk padatan tahu. Padatan tahu diperoleh melalui denaturasi protein utama yang diakibatkan oleh panas dan koagulasi yang juga dipengaruhi oleh kation. Penggunaan koagulan yang bersifat asam akan menghasilkan produk tahu yang lebih lunak dan lembut. Hal ini disebabkan karena adanya menyebabkan pelapisan ion hidrogen sehingga pH dari susu kedelai akan mendekat pH dari protein kedelai. Muatan negatif dari protein kedelai yang terdenaturasi akan dinetralisir sehingga interaksi antara ikatan hidrogen dan hidrofik akan menggantikan gaya tolak elektrostatik. Selanjutnya, ada tata letak pabrik. Yang pertama, zonasi fungsional, yaitu memisahkan area produksi, penyimpanan bahan baku, dan fasilitas pendukung, seperti ruang kantor dan ruang pertemuan. Yang kedua, keamanan dan lingkungan, mematuhi standar keselamatan industri dan mengimplementasikannya dalam desain pabrik, dan menciptakan sistem pengelolaan limbah yang efektif dan ramah lingkungan. Ketiga, ketersediaan bahan baku, menyediakan ruang penyimpanan yang memadai untuk bahan baku dengan pemantauan kondisi penyimpanan yang baik. Yang keempat, peralatan produksi, memilih dan menempatkan peralatan produksi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas produksi. Kelima, kontrol kualitas, membangun laboratorium kualitas untuk mengawasi dan menguji produk secara berkala. Yang keenam, efisiensi energi, jika memungkinkan memasukkan sumber energi terbarukan dan dalam operasional pabrik. Ketujuh, pengelolaan air, menerapkan sistem pengelolaan air limbah yang efisien dan sesuai dengan regulasi lingkungan. Yang kedelapan, kesejahteraan pekerja, mendesain ruangan kerja yang ergonomis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kesembilan, teknologi informasi, menggunakan sistem informasi manufaktur untuk mengoptimalkan proses pemantauan produksi. Yang ke-10, skalabilitas perancangan pabrik agar dapat diubah atau ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Desain pabrik yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja. Selain itu, memperhatikan aspek keberlanjutan dapat meningkatkan citra perusahaan dan dampak positifnya pada lingkungan. Desain kemasan yang baik dapat mendukung kebersihan produk, kebersihan makanan dapat juga dilihat dari kemasan produk itu sendiri. Kemasan produk yang rapi memberikan visualisasi yang bersih terhadap produk yang dibeli, terlebih lagi produk makanan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Theophilus 2018, di mana kemasan yang secara visual memberikan kesan bersih menjadi faktor penting dan dapat membentuk faktor untuk membeli produk tersebut. Informasi pada suatu kemasan produk makanan menjadi salah satu faktor untuk memberikan keyakinan pada konsumen untuk membeli produk tersebut. Identitas yang terdapat pada kemasan juga suatu produk juga bertujuan untuk dijual menjadi lebih jelas dan dapat dikenal oleh pembeli. Hal yang wajar apabila pembeli melihat identitas atau informasi yang tertera pada kemasan suatu produk sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Pemasaran dan target pemasaran produk tahu. Pemasaran produk tahu dalam dunia bisnis perlu adanya pengenalan terhadap barang produksi yang akan dijual dengan mempromosikan barang tersebut kepada masyarakat luas. Berdasarkan bisnis tahu pada literatur Fitri, produsen belum melakukannya secara benar. Target pemasaran adalah masyarakat umum, dimulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia, sekalipun karena produk itu sendiri merupakan makanan umum dan sumber protein bagi tubuh manusia. Pemasarannya sendiri dilakukan dengan mendistribusikan kepada toko-toko dan menjual kepada masyarakat secara ecer maupun reseller kepada para penjual, dan tahu ini juga dapat dipasarkan di pasaran modern seperti minimarket dan supermarket. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa metode populasi asam cuka efektif dalam pembuatan tahu dengan hasil yang memenuhi
standar kualitas, desain pabrik yang diusulkan memberikan gambaran tentang bagaimana mengoptimalkan proses produksi secara efisien. Pilihan kemasan ramah lingkungan diharapkan dapat meningkatkan citra produk di pasar. Analisis pasar menunjukkan bahwa tahu dengan metode koagulasi asam juga memiliki potensi untuk menarik konsumen yang peduli pada kesehatan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, implementasi metode ini diharapkan dapat membawa manfaat dari segi teknis maupun aspek pemasaran produk. Sekian video penjelasan dari kami, terima kasih.